Oke. Oke. Ya, sudah live katanya. Dan kalau begitu ke Pak Tato langsung saja untuk closing statement malam hari ini. Silakan Pak Tato. Ya, terima kasih Kang Afkar. Izin dulu Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pemirsa, kali ini saya akan mencoba untuk bagaimana tentang sejarah tadi, bahwa ada di tahun 1817 terjadi di Maluku, tempatnya di tiang gantungan benteng Victoria itu, ada seorang pahlawan yang kita sering menyebut dengan nama Patimura. Kenapa dia bisa ditangkap dan ditahan dan meninggal di tiang gantungan oleh Belanda? Ternyata dalam riwayat itu dia telah dikhianati oleh rakyatnya sendiri dari negeri Raja Boi di Saparua, Maluku, yang selama ini dibela-bela oleh Patimura. Ini sejarah. Artinya kita juga mengingat sejarah. Pesan yang terakhir teringat dalam catatan itu, saudara-saudaraku, bahwa Patimura seperti biasa ketika sebelum meninggal diberikan hak untuk bicara terakhir. Apa yang dibicarakan? Ternyata kebenaran tidak menjamin keselamatan. Selamat tinggal tuan-tuan. Langsung ditarik di tiang gantungan dan meninggal secara syahid insya Allah. Itulah sosok tokoh pahlawan kita dari Maluku di benteng Victoria. Itu dari sisi sejarah. Dari sisi kajian sosial, tadi kan ada komparasi, ada yang namanya sisi pendidikan, pengalaman, dan geografis. Tentu akan menimbulkan persepsi yang berbeda, pendapat yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda. Saya punya dongeng tentang peristiwa kajian sosial seperti ini. Seorang suami istri sudah lama menikah, tidak diberi karuniai anak. Beberapa tahun kemudian, tahun ke-7, Bang Afkar sedang tidur bersama dengan suaminya, ini ada dialog. Kata si yayangnya, "Pah, saya sudah telat 1 bulan." Tentu ini luar biasa, karena penantian panjang. Berarti di janin di perut saya ini, Pak, sudah ada bayi kita. Dengan sangat gembira tadi sang suami, jangan dulu bercerita kepada siapapun. Kata orang Indramayu itu pamali, apalagi umurnya baru 1 bulan. Jangan cerita ke saudara, ke teman, apalagi ke mertua kita, malu. Takutnya nggak jadi, bohong-bohongan. Baik, sudahlah, tidur lelap Kang Makar. Besok pagi suaminya berdandan dan berangkat kerja. Beberapa menit kemudian istrinya mengemas-kemas kembali, membereskan ruangannya. Tiba-tiba pintunya diketuk, tuk tuk tuk, dibuka. Petugas PLN datang. Apa yang terjadi? "Bu, ibu sudah telat 1 bulan." Loh, kok Bapak tahu kalau saya telat? Dari mana Pak? Curiga nih. Saya punya catatan. Waduh, sampai ke petugas PLN dicatat saya telat 1 bulan kehamilan saya. Sudahlah Bu, pokoknya nih suami ibu urusannya di kantor. Panik dia istrinya tuh. Padahal pesan suaminya jangan bilang pada siapapun. Ini petugas PLN kok tahu kalau telat 1 bulan Kang Afkar. Sore harinya suaminya datang, "Pak, tadi pagi ada petugas PLN ke sini mencatat kehamilan saya." Langsung dia besok paginya Kang Afkar datang ke kantor PLN, mencak-mencak, "Woi, petugas PLN, kamu kenapa mencatat telat 1 bulan istriku? Padahal sudah saya ceritakan, nggak boleh ada yang tahu siapapun." "Pak, Bapak jangan marah-marah. Kalau Bapak pengen menghapus catatan itu, Bapak tinggal bayar saja dengan dendanya. Nanti saya hapus catatannya. Kalau saya nggak mau membayar bagaimana? Ya terserah. Nanti akan saya potong anumu." Dipotong. "Kalau istri saya pengen di rumah bagaimana?" "Ya coba aja pakai lilin." "Gila dasar," katanya. Petugas PLN kurang ajar. Balik Kang Afkar, pulang ke rumah dan bertengkar dengan istrinya. Ini salah persepsi, salah perbandingan dan komparasi. Yang satu bercerita tentang telat PLN, yang satu bercerita tentang telat menstruasi. Itu Kang Afkar sekilas tentang dongeng bagaimana salah persepsi. Mohon maaf pemirsa. Terima kasih Pak Tato untuk beberapa hal yang sudah disampaikan malam ini dalam closing statement. Kemudian closing statement berikutnya yang terakhir disampaikan Buya Syakur. Silakan Buya.
closing statement ini lanjutan dari gelombang cinta ini. Si perempuan tadi kan akhirnya tidak terpilih jadi kepala daerah kan. Uang yang dia hamburkan untuk memulung suara itu 5 miliar. Malamnya nginep di rumah, pagi-pagi sudah pergi tanpa pamit dan berbulan-bulan nggak ketemu, nggak tahu kemana nih perginya. Akibat karena kekecewaan. Ini mungkin dulu pernah viral ya kalau nggak salah, setelah seorang calon bupati ya tidak berhasil, lalu akhirnya stres, akhirnya pakai celana pendek ya dengan telanjang bulat di jalan-jalan gitu kan, terjadi kan ya, itu karena kesedihan. Saya ingin menyampaikan dalam closing statement ini bahwa jangan kau biarkan kesedihan berlarut-larut di dalam dirimu itu, karena kesedihan juga bisa mematikan. Kesedihan bisa mematikan. Makanya satu jaminan dari Tuhan kepada kekasih-kekasihnya, kalau engkau betul-betul mencintaiku, akan kuhapuskan rasa takut dan kesedihan dari hatimu. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi bagaimana supaya kita itu tidak memelihara kesedihan berkepanjangan di dalam hati ini? Sudahlah, menyerah kalah saja kepada Tuhan. Ya sudah, barangkali belum nasibku jadi kepala daerah, mungkin belum nasibku jadi pegawai negeri, ya kan? Mungkin belum nasibku bisa masuk perguruan tinggi negeri, mungkin belum nasibku, sudah menyerahlah kepada Tuhanmu dan terima segala keputusan Tuhan dengan segala senang hati. Wa qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini kesedihan ini, tetapi saya menduga si perempuan dalam gelombang cinta ini bukan hanya kesedihan ya, tapi juga ada kekecewaan juga. Perlu kita compare saja antara sedih dan kecewa. Sedih itu lebih umum sifatnya. Anak mati sedih, tetangga teman kita sakit juga ikut sedih, seorang guru kita yang kita cintai meninggal juga sedih, bukan kecewa ya. Ya, sekalipun kalau orang itu kecewa ada sedihnya. Jadi artinya wilayah sedih dengan kecewa itu sebagian masuk dari kekecewaan, itu ada bagian kesedihannya juga. Yang penting dia kecewa, ternyata uang sudah 5 miliar tidak terpilih. Ya, ternyata para cucuk-cucuk itu, para sponsor jubir-jubirnya pada itu ternyata berbohong semuanya itu. Untuk dana, untuk ini segala macam kantongin sendiri, kan biasa begitu tuh. Kita kan lihat di lapangan kan pemilihan kuwu kan kepala desa kan seperti itu. Ya uang habis banyak tapi tidak sampai kepada yang punya suara kan, akhirnya dibohong-bohongin aja. Ya, laporan melengkap dengan foto segala macam, tapi itu baliho-balihonya editan semua itu. Ya itu terjadi. Dia kecewa sekali, dia pergi tidak memberitahukan kemana. Ini khawatirnya bunuh diri nih. Mudah-mudahan tidak ya. Tidak ya. Jadi artinya sekali lagi bahwa kalau kecewa itu memang ada sedihnya, tapi disebabkan kecewa itu karena ada sesuatu yang seharusnya diharapkan terjadi ternyata tidak terjadi. Apa yang diinginkan ternyata tidak terkabul. Kita mengikut testing pegawai negeri ternyata nggak lulus, itu kecewa. Ya, sedih itu muncul kemudian setelah kecewa dulu. Ya, saya mau kasih cerita, saya ulang lagi nggak apa-apa, 2 kali juga.
seorang tua yang sudah jompo, kata dokternya itu yang ceritanya, dianjurkan oleh dokternya, Bu, ibu sudah tua di rumah sendirian. Nah kalau mati nggak ada yang tahu bagaimana. Nasihat dokternya kan gitu. Cobalah cari pembantu atau ikut sama anak-anak. Ibu kan punya anak ya, punya. Saya silakan mencari pembantu atau juga ikut sama anak. Dia pikir ikut anak aja lah, bantu repot kan gitu, mesti ngebayar lagi. Akhirnya dia datang kepada anaknya perempuan. Ini cerita true story ya, true story. Kejadiannya itu di Mesir, bukan di sini. Dia sampaikan, nak, saya mau tinggal di sini bersama kamu. Kata dokter, barangkali saya mati nggak ada yang tahu. Anaknya bilang, mama, saya kerja pulang sore, suami saya juga kerja juga pulang sore. Saya khawatir nanti mama di sini nggak ada yang ngurusin, percuma. Jadi supaya full time ada yang ngurusin, ya saya titipkan saja ke rumah jompo. Kayak apa kecewanya seorang ibu ikut sama anaknya ditolak, malah akan dititipkan ke rumah jompo. Dia ngerasa mengandung, rasa melahirkan, rasa ngurusin, rasa menyekolahkan. Ya kan, semacam itu. Jadi dalam keadaan sedih, yang tadinya oleh dokter dianggapnya sudah sehat kembali, malah semakin parah sakitnya, tidak lama seminggu kemudian meninggal dunia karena saking sedihnya. Itulah, jadi artinya kesedihan ini jangan bersahabat dengan kesedihan, ya. Cobalah dibangun jiwa yang besar dengan segala sukarela dan senang hati menerima segala keputusan Tuhan. Sudah, barangkali bukan nasib saya. Daripada kita menyedihi apa yang telah hilang, masih mending kita menghitung berapa banyak nikmat Allah yang masih ada di tangan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan Buya Syakur dalam closing statement pada kesempatan hari ini. Sebelum saya akhiri acara pada malam ini, saya juga ingin mengucapkan turut berduka cita kepada teman-teman kita atas kejadian yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi pada kemarin malam, dan hari ini pun masih viral beritanya. Semoga yang sudah meninggalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan tentu saja saya ucapkan terima kasih juga yang sudah bergabung pada malam hari ini untuk Pak Dik-Dik, Kang Iwa Kusuma, juga Mas Andrian, Pak Noval Hasan dari Malang, kemudian Pak Tato, dan tentu kepada guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA. Dan Sobat Hima TV, demikian kebersamaan kita untuk kajian kitab At-Qorobani pada kesempatan Ahad 2 Oktober 2022. Dan akhirnya saya Afkar dan saya Tato mengucapkan salam damai bahagia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sedayana.